Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Dindesiska Pratiwi, mahasiswi aktif dari Universitas Nurul Huda, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Basis Data dengan dosen pengampu Ibu Fitri Apriani MKom, dengan saya sendiri Ines Dindesiska Pratiwi dengan NIM 2255202014. Di sini saya membawakan judul Sistem Informasi Penyewaan Motor Berbasis Web pada Rental Motor Cahaya Abadi di Jati Asih. Latar belakang. Dengan perkembangan teknologi saat ini memungkinkan kita melakukan segala hal dengan mudah, bahkan dalam konteks kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan proses transaksi dan pengambilan dokumen yang masih dilakukan secara manual, di mana dokumen dapat rusak atau hilang, serta permintaan pemesanan sewa sepeda motor yang semakin meningkat. Tingkat keamanan di dalam perusahaan masih belum cukup. Masih menggunakan media kertas secara manual membuat pencarian data dan dokumen yang diperlukan menjadi lebih sulit. Seiring berkembangnya teknologi, kebutuhan akan informasi pun semakin meningkat. Informasi semakin cepat, inovasi-inovasi baru tercipta, dan terus berkembang menjadi lebih baik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk merancang suatu sistem agar dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan sistem informasi di masa yang akan datang, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan sistem baru, serta dapat pula digunakan untuk pelatihan menciptakan karya nyata yang berguna bagi instansi tertentu. Manfaat penelitian ini yaitu untuk mempermudah pekerjaan karyawan dan pemilik saat mengelola data yang dimiliki oleh perusahaan, memberikan keamanan pada data yang dimiliki oleh perusahaan, serta memberi kenyamanan pada pelanggan yang akan meminjam sepeda motor. Sistem informasi manajemen sendiri adalah suatu sistem yang dapat membantu memanajemen, mengumpulkan data, mengelola, dan menganalisis data, menyajikan informasi berharga, dan akhirnya mengambil keputusan ketika informasi tersebut berguna untuk mendukung fungsi operasi manajemen. Dalam perancangan sendiri ada beberapa bagian, yaitu flowchart, data flow diagram atau DFD, entity relationship diagram atau ERD, rancangan database, dan relational database management atau RDBM. Yang pertama ada flowchart. Flowchart atau sering disebut dengan diagram alir merupakan salah satu jenis diagram yang mewakili suatu algoritma atau langkah-langkah instruksi yang berurutan dalam suatu sistem. Seorang analis menggunakan diagram sebagai bukti dokumenter untuk menjelaskan kepada pemrogram gambaran logis dari sistem yang akan dibangun. Berikut adalah flowchart sistem sewa motor. Dimulai dari start, lalu menginputkan data, lalu masuk ke data pelanggan, data sewa, lalu masuk ke cek ketersediaan kendaraan. Jika kendaraan ada atau tersedia stoknya, maka lanjut ke proses sewa. Namun jika kendaraan sendiri tidak tersedia, maka dia akan kembali lagi ke proses data pelanggan. Selanjutnya, jika proses sewa sudah berhasil, maka lanjut ke data pembayaran dan laporan-laporan tentang daftar pelanggan, daftar sewa, laporan daftar pembayaran, laporan daftar kendaraan yang sering dipinjam. Selanjutnya selesai. Selanjutnya ada data flow diagram atau DFD. DFD digunakan sebagai model untuk analisis sistem perangkat lunak yang dilakukan dengan menggunakan pemrograman terstruktur. DFD merupakan representasi grafis yang menunjukkan aliran informasi dan transformasi informasi yang diterapkan dalam bentuk data dari input dan output. Data flow diagram level 1 terdiri dari admin, user, dan manager. Mereka saling berkaitan dan memberikan feedback. Selanjutnya DFD level 2 yaitu ada admin yang memberikan data ke data sewa, ke data pelanggan, dan data kendaraan. DFD level 3 yaitu proses untuk sewa, yaitu dari login, proses sewa, lanjut ke cek ketersediaan kendaraan, memberikan feedback ke proses sewa. Jika ketersediaan kendaraan ada, lanjut ke proses pembayaran dan pembuatan struk, memberikan informasi ke pengecekan pembayaran. Lanjut ke data pembayaran dan memberikan feedback ke pembayaran. Selanjutnya yaitu ke laporan, memberikan feedback kepada pelanggan dan manajer. Selanjutnya itu ada Entity Relationship Diagram atau ERD.
IRD adalah model yang digunakan untuk mendeskripsikan data dalam bentuk entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. IRD tidak mencerminkan bentuk fisik, hanya bentuk konseptual. Seperti user memiliki pelanggan, pelanggan melakukan sewa kendaraan, dan selanjutnya dari pelanggan melakukan sewa kendaraan ke pelanggan melakukan pembayaran. Selanjutnya ada rancangan database. Rancangan database adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis dengan tujuan untuk memudahkan pengelolaan data tersebut menjadi lebih cepat dan mudah. Seperti contoh di bawah ini, yaitu tabel pelanggan yang terdiri dari ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon, alamat email, dan ID user. Selanjutnya yaitu Relational Database Management atau RDBM. Merupakan suatu sistem manajemen basis data yang mengorganisasikan data dalam bentuk tabel dan kemudian akan dihubungkan berdasarkan dengan menggunakan primary key dan foreign key. Di sini ada 5 tabel yang dihubungkan dengan primary key dan foreign key, yaitu tabel pelanggan, tabel sewa, tabel user, kendaraan, dan pembayaran. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, rental sepeda motor Cahaya Abadi di Jati Asih mempunyai fasilitas, ruangan, bahkan karyawan yang sangat baik. Namun semua itu masih belum optimal jika hanya mengandalkan satu karyawan yang dilengkapi dengan buku dan alat tulis pencatatan sewa. Hal ini terbukti dengan banyaknya nasabah yang harus menunggu lama. Bahkan nasabah harus antri untuk meminjam sepeda motor. Berdasarkan pembahasan pada perancangan sebelumnya, yaitu dengan sistem sewa motor berbasis web, diharapkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang muncul, yaitu kurangnya data relevan yang diberikan, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penerjemahan transaksi, serta keamanan data sewa sepeda motor. Saran selanjutnya yaitu untuk menciptakan sistem yang lebih baik. Ada beberapa saran yang perlu diperhatikan lagi untuk mengembangkan sistem yang serupa dan lebih baik. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan semakin kompleks. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan pada fitur-fitur yang digunakan untuk memperkaya fasilitas yang tersedia pada aplikasi atau web rental sepeda motor. Perlu dilakukan pengembangan jaringan dan server untuk menambah cabang persewaan sepeda motor agar data atau cabang dengan cabang lainnya dapat berkorelasi dengan baik satu sama lain. Selanjutnya, yang terakhir yaitu perlu dilakukan normalisasi tambahan pada tabel mesin agar tidak terjadi redundasi atau penumpukan pada tabel. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.